Good morning, everyone. Thanks so much for joining. Welcome to History of English Language and Literature. In today's meeting, we are going to discuss about 19th century literary works. Jadi kita akan membahas karya-karya sastra yang lahir pada abad ke-19. Di minggu lalu, kelompok berapa ya? Kelompok 6 ya, 6 dan kelompok 6 sudah mempresentasikan tentang situasi kesusastraan secara umum di abad ke-19. Abad ke-19 artinya hitungan tahunnya ini mundur ya. Jadi abad ke-19 itu dari 1800 sampai ke 1899. Nah, kita kali ini akan membahas beberapa contoh karya sastra yang lahir pada abad ke-19. Yang pertama adalah novel yang berjudul Pride and Prejudice, tulisannya dari Jane Austen. Ini diterbitkan pada tahun 1813. Jadi novel ini bercerita tentang Mr. Bennet, ya dia ini seorang country landowner ya, jadi dia ini seperti orang kaya kampung gitu ya di perdesaan. Dia ini punya estate namanya The Longbourn di Hertfordshire, jadi di pedesaan gitu ya. Mr. Bennet ini punya 5 anak perempuan. Tetapi nantinya ketika dia meninggal, warisannya itu yang berupa estate itu tadi hanya bisa diwariskan kepada anak laki-laki gitu ya, karena dia punya 5 anak perempuan. Jadi jalan cerita dari Pride and Prejudice ini pencarian jodoh gitu ya bagi kelima anak perempuannya ini agar estate-nya dia tetap berada di keluarga tersebut gitu ya. Biasanya anak perempuan itu karena tidak bisa memiliki atau mewarisi harta dari ayahnya gitu ya, dia hanya mendapat dowry. Jadi ketika menikah dia mendapat sebagian gitu ya, namanya dowry, tetapi tidak sebanyak warisan biasanya. Dan anak perempuan juga sebenarnya bisa mewarisi warisan dari ibunya gitu, tetapi istri dari Mr. Bennet ini tidak punya warisan. Artinya yang diturunkan atau dowry dari bapaknya Mrs. Bennet gitu ya. Sehingga mereka ini sudah tahu gitu ya, ketika bapaknya meninggal, Mr. Bennet ini meninggal, keluarga ini akan menjadi miskin gitu ya, karena tidak ada yang mewarisi, sehingga estate-nya tidak akan berada di keluarga Bennet lagi gitu, tetapi biasanya diambil alih oleh saudara laki-lakinya gitu ya. Ini juga seperti yang kejadian sedang menjadi perdebatan di Kesultanan Jogja juga ya. Karena anak Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu anaknya semua perempuan ya, 3 orang, sehingga bagaimana kelanjutan dari kesultanan ini masih menjadi perdebatan gitu ya. Jadi diharapkan salah satu dari 5 anak Mr. Bennet ini harus marry well. Marry well ini artinya menikah dengan suami yang aristokrat gitu ya, atau kaya raya atau punya warisan, sehingga nantinya mereka bisa membantu keempat anak perempuan yang lainnya gitu ya, juga merawat si Mrs. Bennet-nya juga gitu ya. Dan sebenarnya dari kelima anaknya ini yang nantinya menjadi pusat atau plot inti, main plot dari novel ini, yaitu Elizabeth sebenarnya. Dan Mr. Darcy atau Fitzwilliam Darcy. Jadi dia ini adalah pemilik sama landowner juga, tapi dia dari ada darah birunya gitu ya, aristokratik dan kaya, sehingga kalau Elizabeth ini diharapkan bisa menikah dengan Mr. Darcy, sehingga dia bisa menjaga gitu ya, merawat, membantu keempat orang saudaranya.
Ini kalau di versi filmnya, Pride and Prejudice yang diperankan Keira Knightley, ya Elizabeth Bennet-nya ini diperankan Keira Knightley. Tapi ada juga versi yang Mr. Darcy-nya itu diperankan oleh Colin Firth. Itu juga sama-sama bagus. Lalu contoh novel berikutnya adalah Mary Shelley yang berjudul Frankenstein. Jadi novel ini bercerita tentang Victor Frankenstein. Jadi dia adalah seorang saintis, gitu ya, ilmuwan muda yang menciptakan Savian creature. Jadi dia seperti membuat boneka hay gitu ya, seperti manusia-manusiaan gitu ya, boneka sebenarnya, tapi dilalah gitu ya, bonekanya ini bisa hidup. Padahal dia ini ada sebagai ilmuwan, dia ini hanya sebagai eksperimen gitu ya, si ciptaannya ini, creature-nya ini hanya eksperimen. Tapi kalau tidak salah karena tersambar petir, dia jadi si boneka-bonekanya ini menjadi hidup. Tetapi setelah hidup malah dia mendapat takut gitu ya, dan mendapat kesialan akibat eksperimennya ini. Jadi Frankenstein ini diceritakan dari beberapa sudut pandang, 3 kalau tidak salah. Jadi yang pertama, novelnya itu dibuka oleh introductory naratif dari Kapten Waltons. Lalu dilanjutkan oleh narasinya Victor Frankenstein, si saintisnya itu tadi yang menciptakan monsternya. Lalu monsternya ini nanti disebutnya The Creatures. Lalu sudut pandang berikutnya itu dilihat dari The Creatures narrative, gitu ya. Lalu setelah narasi dari monsternya, jalan cerita kembali lagi ke narasinya Victor Frankenstein, gitu ya. Lalu nanti balik lagi di akhir, konklusi dari novelnya itu diceritakan dari sudut pandang Captain Waltons. Jadi ada berbeda-beda gitu ya, karena nantinya si Frankenstein-nya ini Frankenstein ini meninggalkan creature-nya gitu. Lalu creature-nya ini mencoba hidup normal gitu, tetapi orang-orang takut gitu ya ketika melihat dia. Lalu akhirnya dia seperti mencari Frankenstein lagi untuk meminta bantuan gitu ya. Termasuk juga Frankenstein-nya sempat terpikir ingin memberi jodoh gitu ya bagi si creature-nya ini, tetapi dia khawatir kalau nanti creature yang akan dia ciptakan ini justru lebih ganas gitu ya dari creature yang sudah ada. Nantinya ketika si creature ini mencari Frankenstein, creature ini bertemu dengan saudara laki-lakinya si Victor gitu ya, si Frankenstein, dan membunuh dia akhirnya. Lalu nantinya endingnya creature-nya membunuh dirinya sendiri karena dia tidak mau menimbulkan berbagai kesialan, dan dia merasa hidupnya tersiksa gitu ya, karena dia orang-orang tidak mau berinteraksi dengan dia karena wujudnya dia yang menyeramkan. Jadi di awal novelnya, introductory naratifnya Captain Watson itu ditulis dalam bentuk epistolary. Jadi seperti koresponden, surat menyurat. Jalan ceritanya atau bentuk struktur novelnya itu dibuat seperti surat menyurat antara Captain Walton dengan saudara perempuannya, yaitu Margaret Walton Saville. Jadi novel ini, jadi nantinya seperti novel-novel di abad ke-19, genre-nya secara umum itu berupa romance, artinya cinta-cintaan. Tetapi atau romance itu bukan hanya cinta-cintaan, tetapi juga hyperbole gitu, melebih-lebihkan, mendramatisasi. Salah satunya nanti subgenre-nya adalah gotik. Nah, Frankenstein ini adalah novel yang gotik, artinya novel-novel yang efeknya memberikan kesan frightening, ketakutan. Jadi tidak melulu tentang horor, setan-setanan seperti cerita-cerita horor di Indonesia, gitu ya. Tapi lebih ke frightening.
mencekam gitu ya. Lalu Frankenstein ini juga dianggap sebagai salah satu novel pertama yang bergenre science fiction karena ada penciptaan creature-nya itu yang melibatkan sains tapi fiksi gitu ya. Tidak, sampai sekarang tidak ada manusia yang berhasil menciptakan atau memberikan nyawa kepada sebuah makhluk gitu ya. Sebuah ciptaan makhluk hidup itu tidak ada ciptaan dari manusia. Bahkan yang sudah mati pun tidak bisa dihidupkan, apalagi dari yang mati menjadi benda mati diberi kehidupan itu tidak bisa ya. Jadi Frankenstein ini sebagai novel salah satu novel pertama yang dianggap bergenre atau subgenre dari romance, yaitu science fiction. Lalu novel berikutnya adalah Oliver Twist, karangannya Charles Dickens. Jadi novel ini menceritakan tentang Oliver Twist, seorang anak yang lahir di sebuah workhouse. Workhouse ini pabrik gitu ya, tapi pada zaman dulu itu kebanyakan pabrik, ya pekerja pabriknya juga tinggal di situ gitu ya. Nah, dia ini nantinya orphan gitu ya, orphan yang dijual untuk apprenticeship, jadi seperti membantu gitu ya. Jadi dia membantu seorang seniman kalau nggak salah ceritanya. Tetapi karena dia diperlakukan tidak layak gitu ya, dia akhirnya kabur dari orang yang membeli dia ini. Lalu dia kabur ke London. Dia kabur ke London dan bertemu dengan Artful Dodger gitu ya. Dia ini merupakan seorang member. Ya, Artful Dodger ini seperti predikat gitu ya. Dia ini adalah seorang anggota geng dari pencopet-pencopet remaja gitu ya, yang dipimpin oleh kriminal yang lebih tua bernama Fagin. Jadi novel ini mencerminkan atau memotret gitu ya kehidupan miskin dari orang-orang kriminal. Karena mereka hidup miskin, jadi tidak mau untuk bertahan hidup, mereka menjadi kriminal gitu ya, seperti menjadi pickpocket atau pencopet gitu ya, dan mengekspos juga, menampilkan perlakuan-perlakuan kejam gitu ya terhadap anak-anak yatim piatu, termasuk juga di dalamnya ada child labor atau eksploitasi anak-anak, dan juga ada domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi tidbits atau interesting tidbits, ada poin menarik gitu ya, katanya Oliver Twist ini terinspirasi dari ceritanya Robert Blinko, yang dia juga seorang orphan, yang kisah hidupnya gitu ya sebagai pekerja anak-anak di sebuah pabrik cotton gitu ya, membuat kain, itu banyak dibaca pada tahun 1830-an. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa Oliver Twist ini terinspirasi dari kisah hidupnya Dickens sendiri gitu ya. Ini ceritanya sedih, sudah banyak juga versi filmnya gitu ya. Kita masuk ke novel berikutnya, yaitu Jane Eyre. Jane Eyre ini ditulis oleh Charlotte Bronte. Jadi Charlotte Bronte ini merupakan salah satu dari Bronte Sister. Ada 5 kalau nggak salah, tapi hanya 3 yang menjadi penulis terkenal. Paling tidak yang terkenal, paling terkenal itu ada 3. Ya. Nah, Jane Eyre ini salah satu karyanya dari Charlotte. Menceritakan tentang Jane, ya sama dengan judul novelnya. Ya, ini sebenarnya gadis sederhana gitu ya, yang dari kecil itu hidupnya sudah penuh dengan cobaan gitu ya, seperti jadi novel ini menceritakan kisah hidup dia dari anak-anak sampai remaja dewasa, yang kehidupannya ini penuh dengan tantangan gitu ya. Yang pertama, dia itu punya tante Audrey dia namanya, yang kejam dan abusive gitu ya. Lalu juga dia sekolah di Lowood School yang kondisinya itu juga tidak kondisinya memprihatinkan gitu ya. Lalu setelah dia beranjak remaja dewasa,
ketika remaja dia jatuh cinta gitu ya terhadap Mr. Rochester. Tetapi tidak berakhir di situ penderitaan dia, nanti Mr. Rochester malah menikah dengan Bertha ya. Tetapi Jane ini gitu ya mampu menghadapi cobaan-cobaan dari dia kecil hingga dia dewasa itu karena dia punya determination atau semangat gitu ya. Lalu juga dia juga punya sharp wit, jadi ketika berbicara juga witty gitu ya, artinya bukan yang dia pintar gitu kan, dia juga punya courage, keberanian. Nantinya akhirnya novel ini di akhir novelnya Jane ini menikah dengan Rochester dan memiliki anak-anak gitu ya, anak-anak mereka sendiri. Jadi Jane Eyre ini bersubgenre Bildungsroman, artinya adalah novel yang menceritakan perjalanan hidup dari eponymous heroine. Eponymous itu adalah sesuai dengan judulnya. Jadi kalau misalkan eponymous Instagram berarti Ayu's eponymous Instagram, artinya Instagram Ayu itu namanya sama dengan nama Ayu gitu ya. Begitu juga dengan Bildungsroman di sini. Jadi Jane Eyre itu disebut sebagai eponymous heroine karena judul novelnya sama dengan nama tokohnya. Jadi Bildungsroman itu salah satu subgenre dari, kalau tadi ada subgenre Frankenstein itu masuk ke dalam Gothic, nah Bildungsroman atau Jane Eyre ini masuk ke dalam subgenre Bildungsroman, di mana novel-novel ini menceritakan perjalanan hidup dari kecil hingga dewasa, from childhood to adulthood gitu ya. Novel ini merupakan prose fiction gitu ya, jadi fiksi atau karangan yang diceritakan dari first person narrative. Jadi novelnya ini jalan ceritanya dilihat dari sudut pandang Jane Eyre-nya itu sendiri gitu ya. Jadi action dan kejadian-kejadian lalu juga peristiwa-peristiwa yang ada di dalam ceritanya ini dibumbui intensitas psychological gitu. Jadi banyak konflik-konflik batin, mental gitu ya. Sehingga Charlotte Bronte ini dianggap sebagai the first historian of the private consciousness. Jadi seperti penulis sejarah pertama yang fokus terhadap kesadaran individu, kesadaran privacy gitu ya. Jadi kesadaran individu gitu. Apa yang dia rasakan dia tulis. Kenapa dia dianggap historian? Karena Jane Eyre ini mengandung kritisi sosial terutama terhadap moralitas Christianity ya pada zaman Victorian atau tahun 1800-an ini. Sehingga novel ini dianggap ahead of its time. Jadi ahead of its time itu zamannya novel ini diterbitkan itu bukan seperti ini kondisinya. Jadi seperti cenayang melihat masa depan itu seperti apa, gitu ya. Terutama ketika dilihat dari karakternya Jane yang individualistik. Jadi walaupun dia seorang perempuan, dia punya self drive, punya semangat diri. Jadi tidak semerta-merta bergantung kepada figur laki-laki di sekitarnya seperti ayahnya atau kekasihnya atau suaminya Mr. Rochester, tapi dia she pushes herself up the social mobility. Dia bisa mendorong dirinya sendiri, membawa dirinya sendiri sehingga mencapai sosial mobilitas. Dari tadinya dia kehidupannya sulit, nanti menikah dengan jadi Mr. Rochester ini kaya gitu ya. Jadi dia tinggal di mansion seperti itu. Termasuk juga banyak topik-topik seksualitas, agama, artinya tadi kalau kehidupan aslinya pada zaman tersebut kental dengan Christian morality, tetapi di novel ini sudah mulai kabur dan mulai juga banyak isu-isu feminisme. Yaitu tadi, jadi Jane ini punya semangat diri gitu ya, tidak hanya bergantung kepada laki-laki. Nah, Jane Eyre ini dianggap sejalan dengan hidupnya Charlotte Bronte gitu ya.
Jadi dia dan saudara-saudaranya juga, dia dan saudara-saudara perempuannya yang kemudian juga menjadi penulis gitu ya. Ada Anne, ada Emily. Mereka juga sekolah di sebuah sekolah yang kepala sekolahnya itu sangat disiplin, galak gitu ya, tegas, yaitu Mr. Brocklehurst. Lalu jadi tadi saya bilang ada 5 ya, Bronte sister itu ada 5, tetapi hanya 3 yang menjadi penulis ternama. Itu kenapa? Karena dua Bronte sister yang lain itu meninggal karena tuberkulosis. Ini juga di dalam Jane Eyre juga ada tokoh yang meninggal karena tuberkulosis, tapi di dalam cerita itu bukan saudaranya Jane Eyre, tapi teman sekolahnya si Jane gitu ya. Lalu sebelum menjadi penulis, Charlotte juga bekerja sebagai governess. Governess itu seperti guru les. Kalau sekarang mungkin terkenal dengan au pair. Jadi kalau orang kaya pada zaman aristokrat itu tidak pergi ke sekolah, tetapi gurunya yang datang ke rumah ya, disebutnya governess. Nah, Jane ini nantinya menjadi governess untuk anaknya Mr. Rochester. Jadi disitulah mulai percintaan mereka tumbuh ya. Novel berikutnya pada abad ke-19 yaitu Wuthering Heights, karya saudaranya Charlotte Bronte yaitu Emily. Jadi novel ini berpusat pada dua keluarga, yaitu The Earnshaw dan The Linton. Lalu nantinya dari keluarga ini ada dua keluarga ini ada intrik-intrik gitu ya, yaitu keluarga Earnshaw ini mengadopsi seorang anak laki-laki, tapi dia ini misterius gitu ya, dan gypsy itu seperti apa ya kalau zaman sekarang, seperti anak punk gitu ya kalau di Jawa itu. Gypsy bagi orang Western London pada saat itu seperti anak punk yang seperti kita lihat sekarang di jalan-jalan gitu ya, namanya Heathcliff. Tetapi walaupun Heathcliff ini anak adopsi, tetapi dia di keluarga Earnshaw ini sebenarnya diperlakukan seperti seorang pelayan gitu ya. Sehingga nantinya jalan cerita Wuthering Heights ini berfokus seperti revenge dari Heathcliff gitu ya kepada keluarga Earnshaw ini. Nantinya si Heathcliff ini kabur gitu ya dari keluarga ini, padahal dia mencintai salah satu anaknya dari The Lintons. Tapi akhirnya dia menikahi wanita lain gitu ya. Setelah dia meninggalkan perkampungan ini gitu ya, dari yang ditinggali dua keluarga ini, akhirnya dia kembali ke desa tersebut setelah menjadi kaya dan berpendidikan gitu ya, dan dia ini balas dendam gitu ya karena keluarga Earnshaw itu memperlakukan dia seperti pelayan, sedangkan keluarga Linton itu tidak setuju karena tidak setuju terhadap hubungan dia dengan salah satu putrinya, gitu ya, sehingga Heathcliff ini ingin balas dendam kepada dua keluarga ini. Novel ini pada saat diterbitkan pada tahun 1847 itu kontroversial gitu. Kenapa? Karena penggambaran atau depiksi dari cruelty, kekerasan mental dan fisik yang ada dalam novelnya itu kental sekali gitu ya, dan novel ini juga seperti membantah nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai masyarakat pada zaman Victorian gitu ya. Seperti salah satunya social mobility itu. Jadi kalau sebenarnya social mobility nanti terkenal ketika dari Amerika gitu ya, ada cerita-cerita rags to riches. Biasanya ketika dari negara-negara aristokratik seperti London, ketika kamu dilahirkan dari sebuah keluarga, ya nanti kamu juga akan meninggal seperti kondisi dari keluarga kamu dilahirkan. Jadi tidak ada cerita-cerita seperti miskin menjadi kaya gitu ya. Jadi orang biasa menjadi orang hebat itu jarang sekali.
Lalu novel berikutnya masih dari saudaranya Bronte Sister, yaitu Anne. Judulnya The Tenant of Wildfell Hall. Jadi ini sebenarnya ceritanya itu seperti di framing seperti sebuah surat menyurat gitu ya antara Gilbert Markham terhadap dengan temannya gitu ya, menceritakan kejadian-kejadian setelah pertemuannya dengan seorang janda yang memanggil dirinya sebagai Helen Graham gitu ya. Jadi Helen Graham ini datang atau menyewa gitu ya, menyewa Wildfell Hall, sebuah mansion atau castle pada zaman Elizabethan, artinya sudah ratusan tahun gitu ya umur dari mansionnya ini, dan memang sudah kosong bertahun-tahun. Ya ini Helen Graham ini datang bersama anaknya yang masih muda dan pembantunya gitu ya. Dia ini hidup seperti seorang seniman gitu ya, dan pendapatannya itu dari menjual hasil-hasil lukisannya. Tetapi dia itu seclusion, artinya tidak hidup bermasyarakat dengan masyarakat lain, sehingga tetangga-tetangga di desanya itu menggosipkan dia gitu ya, yang pada akhirnya dia semakin terkucilkan dari masyarakat. Tetapi Gilbert ya, yang ceritanya itu dan ditulis dalam bentuk surat. Suratnya itu ditulis Gilbert. Nah, Gilbert ini menolak untuk mempercayai hal itu, dan dia malah berteman gitu ya dengan Helen, dan malah menemukan atau akhirnya tahu gitu masa lalunya Helen ini seperti apa. Jadi Helen ini menulis sebuah diary yang akhirnya dibaca oleh Gilbert gitu ya, di mana Helen ini menceritakan tentang penurunan kondisi fisik dari suaminya. Bukan hanya fisik tetapi moralitasnya juga, moral atau mental dari suaminya ini juga menurun gitu ya, karena ketergantungan alkohol dan juga korupsi gitu ya yang ada di masyarakat aristokrat pada zaman itu. Sehingga Helen ini akhirnya kabur dari suaminya dengan membawa anak laki-lakinya, karena dia tidak mau anak laki-lakinya ini terpengaruh oleh kehidupan ayahnya. Jadi pada zaman tersebut cerita-cerita seperti ini tuh jarang sekali, terutama apalagi di kehidupan nyata gitu ya, perempuan yang meninggalkan suaminya dengan membawa anaknya. Sehingga novel ini juga dianggap kontroversial gitu ya untuk ketika ditulis pada zamannya tersebut. Lalu berikutnya ada novel yang judulnya pasti ini sudah tahu ya teman-teman, Alice's Adventure in Wonderland, karyanya Lewis Carroll atau lebih dikenal dengan judul Alice in Wonderland ya. Jadi novel ini ditulis pada tahun 1865 yang menceritakan tentang seorang gadis gitu ya yang jatuh ke rabbit hole, lubang kelinci gitu ya. Tetapi dia ini malah memasuki a fantasy world, dunia fantasi. Bukan Dufan yang di Jakarta ya, tetapi bukan tim park, tapi dunia fantasi di mana isi-isinya makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu antropomorfik. Jadi tidak seperti manusia gitu ya. Hewan bisa berbicara, lalu manusia badannya pendek, kepalanya besar gitu ya. Jadi novel ini merupakan salah satu novel yang dianggap sebagai nonsense genre gitu ya, karena tidak logis penggambaran-penggambarannya. Tetapi justru ketidaklogisannya ini yang menjadikan novel ini populer sepanjang masa dari pertama kali diterbitkan sampai sekarang. Novel ini tidak pernah out of print, tidak pernah kehabisan cetakan, gitu. Jadi selalu dicetak. Kenapa? Karena pembacanya, karena ceritanya yang fantasy, gitu ya,
tetapi sebenarnya juga isi-isinya berat. Karena ceritanya fantasy, banyak anak-anak yang suka. Tetapi karena sebenarnya di dalamnya juga mengandung banyak isu-isu, orang-orang dewasa juga suka. Jadi narasi, struktur, karakternya itu banyak mengandung imagery. Yang di dalamnya itu sebenarnya berupa simbolisme. Seperti contohnya adalah parodi. Misalkan kan ada Red Queen sama White Queen yang digambarkan dengan dua-duanya digambarkan dengan rose. Nah, ini sebenarnya banyak dianggap memparodikan The War of Roses gitu ya. Perang Mawar. Jadi pada zaman kerajaan dulu sebelum Inggris itu bersatu, ada peperangan antara dua kerajaan, yang satu itu emblemnya mawar putih, yang satunya lagi mawar merah. Nah, itu seperti memparodikan peperangan tersebut gitu ya dalam cerita ini. Lalu novel ini juga ada sequelnya, judulnya Through the Looking Glass yang terbit pada 1871, dan ada juga versi pendeknya gitu ya untuk anak-anak yang diberi judul The Nursery Alice. Novel berikutnya pada abad ke-19 yaitu karyanya Oscar Wilde yang berjudul The Picture of Dorian Gray yang terbit pada tahun 1891. Jadi awalnya novel ini diterbitkan dalam bentuk novela, artinya pendek, gitu, tidak sepanjang bentuk novel pada umumnya. Pada awalnya diterbitkan di majalah Lipin Cuts Monthly Magazine, gitu ya, dan bentuknya itu, tapi ketika dirubah menjadi novel, dia menjadi philosophical novel, ya, si The Picture of Dorian Gray. This is one of my personal favorite, sebenarnya one of the very first classic English literature that I read. Jadi The Picture of Dorian Gray ini salah satu buku favorit saya, salah satu novel klasik juga yang saya baca, salah satu novel klasik pertama yang saya baca, gitu ya. Jadi ceritanya itu berpusat pada seorang pemuda yang namanya Dorian Gray. Jadi Dorian Gray ini dilukis oleh seorang pelukis namanya Basil Hallward. Si Basil Hallward ini tuh terpukau sekali akan ketampanannya Dorian Gray, gitu ya. Lalu Hallward ini memperkenalkan Gray kepada Lord Henry Wotton. Lalu akhirnya dari perkenalan ini, Gray ini malah terjerumus gitu ya kepada kehidupan hedonis dari kelompok masyarakat aristokrat. Jadi yang fokusnya itu hanya kepada ketampanan, kecantikan, dan sensual fulfillment. Nanti kenapa dalam novel ini banyak bumbu-bumbu seksnya gitu ya. Jadi pandangan hidup masyarakat aristokrat pada saat itu hanyalah penampilan dan kepuasan seksual semata, gitu ya. Lalu karena semakin tua, tentu saja Gray ini nantinya akan kehilangan ketampanannya, gitu ya. Tetapi dia ini seperti bersumpah, gitu ya. Coba andai saja yang semakin tua itu lukisannya, lukisan dia yang dilukis oleh Hallward, bukan dianya. Dianya tetap muda, yang akan tua itu lukisannya. Dan ternyata dilalah gitu ya, keinginannya ini terwujud. Lukisannya yang bertambah tua, dianya tetap muda. Tetapi nanti setiap dosa yang dia lakukan, lukisannya ini akan bertambah tua berkali-kali lipat, gitu ya. Dianya tetap muda. Nah, nanti karena banyak kehidupan hedonistiknya itu, gitu ya, membawa dia menyakiti banyak orang, terutama perempuan-perempuan kekasih-kekasihnya, gitu ya. Ada yang bunuh diri karena dia tinggalkan, gitu ya. Lalu nanti kakaknya dari perempuan yang bunuh diri ini mencoba membalaskan dendam kepada si Dorian Gray ini. Jadi dari novel-novel yang saya gambarkan ini, yang saya ceritakan, sudah banyak adaptasi filmnya. Kalau tidak mau nonton baca bukunya, teman-teman bisa
tonton novelnya. Jadi sudah banyak sekali versinya dari yang